Hari ini tema kita keistimewaan Ramadan sebagai Sayyidus Suhur, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Qur'an. Ini keistimewaan yang pertama. Keistimewaan Ramadan karena turunnya Al-Quran. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Nah, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ada istilah nuzul Quran, ada Lailatul Qadar. Dua-duanya turun Al-Quran. Lalu di mana bedanya? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu Bapak Ibu? Nuzul Quran itu turun Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Yaitu ayat yang pertama surat Al-Alaq, ya, Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 ketika Rasulullah berada di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nuzulul Quran ini namanya. Kalau Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran, Quran sekaligus. Seluruh Al-Quran turun dari mana? Dari Baitul Izzah ke langit dunia. Nah, ini sekaligus nih, sama-sama turun. Tapi kalau ini hanya turunnya ayat Al-Alaq 1 sampai 5, kalau Lailatul Qadar itu turun sekaligus 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat dalam sebuah riwayat Kufah. Ada 6.236, ada 6.326. Ya, nah itu turun sekaligus dari Baitul Izzah ke langit dunia. Itu namanya Lailatul Qadar. Ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Nah, kan sama-sama turun. Bedanya di situ. Kalau Lailatul Qadar turun sekaligus, nuzul Quran turun ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq. Paham Bu? Insya Allah. Itu bedanya, sama-sama turun. Makanya Ramadan ini disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Rasulullah SAW setiap Ramadan membaca Al-Quran tadarus bersama malaikat Jibril, dilanjutkan oleh sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, 60 kali hatam Al-Quran setiap Ramadan. Berapa Pak? 60 kali. Berapa Bu? 60 kali. Insya Allah zaman Nabi Shalih lebih dari itu. Ya kan? Ya kan, buka puasa itu kan udah ada 3 juz Al-Quran, juz melon. Berarti berapa kali hatam Quran ya? Ya, insya Allah. Iqra'ul Qur'an yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran itu memberikan syafaat. Bahkan 2 hal yang memberikan syafaat orang yang melakukannya di bulan Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan, orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya disebut bulan Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Ini keistimewaan yang pertama.
Keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Pintu surga. Dalam riwayat lain pintu langit. Ya. Dalam riwayat lain pintu surga. Hadisnya begini. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jinan. Apabila datang bulan Ramadan dibukakan seluas-luasnya pintu surga. Ya. Bahkan Rasulullah dalam riwayat lain ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Pintunya namanya Ar-Rayyan, pintu Rayyan, yang itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Orang yang tidak berpuasa tidak bisa lewat pintu situ. Hanya untuk orang yang berpuasa. Babur Rayyan namanya, pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia bisa memasuki pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Apalagi keistimewaan Ramadan, ditutup pintu neraka, pintu surga ditutup. Kemudian wa buliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Jadi pintu neraka dikunci. Ya saking hebatnya ini Ramadan, sampai neraka pun dikunci pada bulan Ramadan ini. Dan wasubsidatis syayatin, dirantai. Dirantai apa? Setan-setan. Ada pertanyaan, yang rantai siapa? Rantainya borgolnya seperti apa? Ya Bu, gimana Bu rantainya Bu? Orang kakinya banyak banget tuh di warteg. Kaki siapa itu Bu? Kaki setan. Bukan saya ngomong itu ya. Allah. Maksud di rantai itu setan, wasubsidatis syayatin. Dalam hadis itu maksudnya setan itu sulit menggoda orang-orang yang melaksanakan puasa, dirantainya dengan saum kita, dengan puasa yang kita laksanakan. Ya, inilah yang membuat terkekang. Jadi sulit setan menggoda kita kalau orang berpuasa. Kalau nggak puasa, ya setan mudah menggodanya. Ya kan? Apalagi kalau orang yang puasanya itu hanya awal-awal Ramadan doang. Udah pertengahan Ramadan kayak begini nih, udah banyak yang goyang. Ya Bu, ya Pak ya. Coba lihat di pasar tuh, supir angkot, ojek, udah ya, pedagang, ya kan, lalu belanja panas-panas. Saya merubah tuh, iman tergoyahkan. Ini sekarang umat Islam ini udah nggak punya masa malu. Makan terang-terangan Ramadan, minum terang-terangan Ramadan. Kan saya head, ya iya memang kamu head, tapi kan ada etika, ada adab, ada akhlak di situ. Terang-terangan janganlah. Ya Pak ya, ya Bu ya. Ya, setan dibelenggu. Kemudian yang berikutnya keistimewaan Ramadan, bulan Ramadan itu di mana bulan dilipat gandakan pahala. Nah, jadi Allah itu memberikan bonus-bonus pahala yang luar biasa. Dan hebatnya ini hanya di bulan Ramadan. Ibadah sunnah yang kita laksanakan pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, sholat taubat, sholat apapun, sholat sunnah dilaksanakan Ramadan pahalanya sama dengan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saking hebatnya pahala tuh. Ya, tapi jangan salah paham. Kadang ada orang Ramadan sholat taraweh, ba'diyahnya ditinggalin. Ada nggak tuh? Ya, itu berarti dia salah paham. Jadi urutan ibadah itu sholat wajib. Yang kedua, sholat yang mengiringi sholat
Ya kan ya? Apa itu? Qobliyah, ba'diyah, jangan ditinggalin. Walaupun tarawih kita laksanakan, ba'diyah jangan ditinggalkan. Kan ada orang habis sholat isya langsung tarawih, ba'diyahnya gak dilaksanakan, ini nggak paham ini berarti. Lebih utama sholat ba'diyah daripada tarawih, karena sholat yang mengiringi sholat wajib. Nah tuh, jangan salah paham. Tapi luar biasanya Ramadan ini Allah lipat gandakan ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Sedekah pahalanya sama dengan zakat. Umroh pahalanya sama dengan haji. Makanya Ramadan, coba orang yang melaksanakan ibadah umroh, lebih daripada ibadah haji, berdesak-desakan. Ada YouTuber tuh yang memberitakan setiap hari kondisi Mekah, Madinah, Ramadan. Masya Allah, itu orang itu kalau untuk sholat zuhur saja itu jarang yang dapat di masjid karena sudah penuh, full haus masjid. Orang banyak kan di luar masjid, saking penuhnya. Sholat tarawih juga begitu. Allah Akbar. Nah, karena memang pahala umroh di bulan Ramadan sama pahalanya ya dengan ibadah haji. Tuh, sunnah pahalanya sama dengan wajib. Lalu bagaimana dengan yang wajib? 70 kali pahalanya yang Allah berikan. Sholat 5 waktu 70 kali pahalanya dibandingkan dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan ditinggalkan karena pahalanya itu 70 kali. Doa mustajab, bahkan ayat doa itu urutannya dalam ayat-ayat puasa 186. Ya, dia bayar. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i jad'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Doa. Makanya banyakin doa di bulan Ramadan. Paling tidak ada 7 waktu doa mustajab di bulan Ramadan. Ya. Dan tadi dilipat gandakan pahala. Ya, doa mustajab. Doa mustajab. Kapan saja doa-doa mustajab? Ini ada 7. Paling tidak ya. Pertama, doa ketika menjelang berbuka puasa. Sebelah sini ya, nggak mau sampai ya. Oh ya, oh ininya ya. Oh iya, maaf. Masya Allah, makasih. Ini jawabnya soalnya kurang panjang namanya. Doa ketika berbuka. Tanya ke jamaah nih, Bapak Ibu, kira-kira lagi buka puasa ingat doa, apa ingat kolak, apa ingat gorengan? Padahal saat itu malaikat mengaminkan doa-doa kita, Bu. Mustajabah doa tuh. Hajat kita hari ini nih apa? Manfaatkan tuh waktu ketika berbuka puasa. Ya, sibuk melihat kolak, gorengan, bakwan dan CS-nya, lupa doa. Auzubillahi min dzalik. Ya, jadi beberapa menit menjelang azan berkumandang, manfaatkan untuk doa. Setelah kita memuji Allah, salawat kepada Rasulullah, hajat apapun dunia akhirat, yang penting hajatnya dunia akhirat, sampaikan kepada Allah. Ya, yang diajarkan oleh Rasulullah kan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba ingin ridhamu dan surgamu, jauhi hamba dari murkamu dan neraka. Ya, jangan lupa ya, menjelang berbuka puasa doa. Yang kedua, doa mustajab. Ya, di antara azan dan qoma. Di antara azan dan qoma
Ini sih bukan hanya Ramadan aja. Ya, di antara bainal adzan wal iqamah, manfaatkan doa. Adzan kan 5 kali itu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah kita qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, doa. Pokoknya setelah adzan dah. Sebelum iqamah mustajabah doa. Jangan sia-siakan Ramadan atau di luar, apalagi ketika Ramadan. Sangat mustajab hajat kita. Kemudian yang ketiga, nih, waktu sahur. Waktu sahur. Yang kadang-kadang orang lupa nih. Waktu sahur lupa doa. Ya, karena nonton sinetron. Ya, atau nonton acara-acara TV, lupa doa. Mustajabah waktu sahur. Ya, jadi ini kan saatnya kita sholat malam, sholat tahajud. Ustaz, kan saya kan sudah sholat witir, apakah tahajud lagi? Iya, beda. Witir tidak boleh 2 kali dalam satu malam. Tahajud terus tetap tahajud. Ya, tetap tahajud. Mumpung kita bangun malam, pasti semuanya bangun malam nih, pasti karena sahur kan. Ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang jam 4, jam 4 udah deket lagi dah. Ya, tapi memang sahur sunnahnya diakhirkan waktu sahur. Manfaatkan saat mustajab doa di waktu sahur. Kemudian yang berikutnya doa di waktu sahur di bulan Ramadan yang mustajabah, yaitu selesai sholat. Sholat apapun, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib, itu doa mustajab. Sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai tarawih, selesai witir, itu doa aja mustajab. Kemudian yang kelima, selesai hatam Quran. Masya Allah, itu diaminkan ribuan malaikat. Punya jamaah, punya sahabat polisi, sampai hari ini udah 3 kali hatam Quran. Karena target dia 5 hari 1 kali hatam. Masya polisi hatam Quran. Kita yang di rumah doang, nggak kemana-mana, nggak hatam-hatam. 3 kali Pak, Masya Allah. Jadi target dia 5 hari hatam Quran. Masya Allah. Tuh, selesai hatam Quran mustajab. Ribuan malaikat mengaminkan. Apalagi yang ke-6, doa mustajab di bulan Ramadan, yaitu ketika kita berpuasa. Ketika berpuasa dari mulai subuh sampai sebelum maghrib, pokoknya mustajab tuh. Tiba-tiba minta apa aja kepada Allah, lagi puasa ini, ya, dikabulkan sama Allah. Nah, ya, Masya Allah. Kemudian yang ke-7, doa mustajab, yaitu selesai taklim, ya, selesai pengajian. Nah, ini tadi yang tadi, ya, selesai taklim, ya, pengajian mustajab berdoa. Jadi manfaatkan di bulan Ramadan, banyakin doa. Nanti di akhirat orang banyak yang nyesel. Seandainya doa dikabulkan oleh Allah setiap saat saya berdoa, saking menyesalnya. Makanya Ramadan ini manfaatkan, banyakin doa. Pasti semua punya hajat kan? Sampaikan utang, jodoh, rezeki, apalagi sehat. Pokoknya minta semuanya sama Allah, kerahkan semuanya. Kalau perlu nangis kepada Allah, ada mustajab doa. Insya mumpung Ramadan, belum tentu Ramadan depan kita ketemu lagi. Nah, ini keistimewaan Ramadan. Lalu apa lagi keistimewaan bulan Ramadan? Yaitu kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah,
saya jelasin sekarang hikmah puasa. Apa sih perlunya kita puasa? Apa hikmah puasa? Pertama, hikmah puasa itu sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah kamu pasti sehat. Pernah nggak kita mendengar berita di stasiun televisi atau radio, atau di koran, atau di media sosial, umat Islam seluruh dunia mati gara-gara puasa? Pernah nggak dengar gitu ya? Nggak pernah dengar. Mati karena musibah, iya. Mati karena kelaparan, iya. Tapi mati karena puasa nggak pernah. Yang ada sehat. Tapi Ustaz, saya selesai Ramadan masuk rumah sakit, masuk ke puskesmas. Ya, itu bukan karena puasanya, tapi pola makannya yang salah. Habis puasa, pas buka minum es batu. Kemudian ya biji salak dimakan. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Allah Akbar. Biji salak beneran. Ya, penggorengan juga dimakan. Jadi bukan karena puasanya, justru karena makanan konsumsi yang salah. Rasul sudah mengajarkan buka puasa pertama air putih, bukan teh manis, bukan es, bukan macam-macam kopi, bukan susu juga, air putih. Apalagi kalau zam-zam, wah lebih mantap lagi. Air putih hangat, air putih, pokoknya air putih lah. Apa setelah itu kurma, dan sunnahnya ganjil 1, 3, 5, 7, 113 nggak apa. Ya, viral tuh ya. Belum lama saya lihat ada orang yang pengen tahu nih kurma. Dia lihat di mikroskop, dibandingkan dengan seluruh buah-buahan di dunia, durian, apa macam-macam. Setelah lihat kurma, lihat pakai mikroskop, warnanya bagus sekali, cerah, nggak ada kotoran sedikit pun. Setelah dibandingkan dengan buah-buahan di dunia, lihat durian, pepaya, itu pasti ada kotorannya, pasti ada kotorannya. Ternyata kurma itu luar biasa. Ya, makanya wajibinlah bulan Ramadan ini kurma. Ya, buka puasa, sahur kurma. Baru setelah itu makan yang sesuai dengan kebiasaan kita. Kebiasaan orang Palu pasti lontong sama gorengan. Kalau nggak ada lontong gorengan, rasa-rasanya nggak buka puasa, betul Pak ya? Iya, makanya di mana-mana jualan lontong gorengan, laris manis. Teman saya sehari bisa 500.000 Pak, untung bersih. Jualan gorengan sama lontong doang. Masya Allah. Bahkan ada seorang dosen, udah doktor, udah S3, udah jadi doktor, itu gara-gara jual gorengan. Makanya disebut gorengan profesor, mereknya di Ciamis, Bandung. Doktor, viral itu. Ya, karena masuk TV itu. Ya, dari S1, S2, S3 itu hasil gorengan. Jual gorengan jadi doktor. Masya Allah. Nah, kembali lagi ya, puasa sehat. Kalau Allah sudah mewajibkan sesuatu, pasti memberikan manfaat. Seluruh ibadah coba lihatlah, memberikan manfaat. Salat sehat, ada ruku, ada sujud. Penelitian disertasi, orang yang tahajudnya setiap malam sehat, jantungnya, ginjalnya, paru-parunya akan sehat. Jadi bayangin jam 1, jam 2 orang pada tidur, dia sedang sholat. Olahraga kan? Sehat. Ya, puasa sehat. Ya kan? Haji, waduh apalagi ibadah haji. Ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumroh. Oh, itu semuanya olahraga semua itu. Ya kan, kadang sa'i kan, kadang jalan, kadang lari-lari kecil. Melempar jumroh, waduh, Masya Allah. Sehat. Bismillah, Allahu Akbar. Sehat, semuanya sehat. Menyehatkan. Puasa apalagi? Semacam detoksifikasi racun. Jadi pengeluaran racun Pak. Ketika kita puasa itu racun-racun dikeluarkan oleh Allah lewat puasa yang kita laksanakan. Masya Allah, ini kan syariat yang luar biasa.
Ya, pasti di balik perintah Allah itu manfaatnya luar biasa kita rasakan. Tuh yang pertama, hikmah puasa sehat. Hikmah puasa yang kedua, ikhlas. Kenapa ikhlas? Karena ibadah puasa itu ibadah sirriyah, ibadah sir, ibadah yang tersembunyi. Orang lain gak tahu, hanya kita dan Allah saja. Kalau ibadah selain puasa itu mudah terjangkit penyakit riya. Contoh sholat, karena mertua ayatnya dipaseh-pasehin, suratnya yang biasanya langganan puluh inna atoina yang dibaca panjang, Al-Baqarah, An-Nisa misalnya. Riya. Zakat, infak, sedekah, orang supaya tahu, ya kan, walaupun hamba Allah infak untuk pembangunan Masjid Riyadhus Shalihin 2 juta. Ya, disebutin sama panitia masjid, hamba Allah tadi berinfak 2 juta rupiah. Hamba Allah tuh ngomong sama temannya, itu kan yang hamba Allah tuh tahu nggak? Tahu nggak tuh? Itu kan gua hamba Allah. Sama aja bohong ya. Mudah terjangkit penyakit riya. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin itu mengungkapkan perusak amal itu hancur, rusak, bahkan tidak dinilai oleh Allah kalau kita punya penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit ujub dalam ibadah. Riya pamer, sum'ah ingin diperhatiin, ujub bangga merasa paling benar, merasa paling soleh. Itulah yang menghancurkan nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji, apalagi ibadah haji, sekampung pada tahu kita haji kan, nganterin banyak. Yang haji 2 orang misalnya, itu yang nganterin sampai 5 mobil, 7 mobil. Ya, artinya ibadah yang mudah terjangkit penyakit riya. Tapi ibadah puasa hanya kita dan Allah saja. As-saumul li wa ana azibih, kata Nabi dalam hadis qudsi. Allah berfirman, puasa itu untukku dan akulah yang membalasnya. Makanya melahirkan apa? Ikhlas. Orang lain nggak tahu. Coba dah, ya, suami istri saja nggak tahu suami kita puasa, istri kita puasa. Kenapa? Karena kan bisa masuk ke kamar, kita pura-pura buka puasa, kita makan sekenyang-kenyangnya, lalu keluar kamar, kita kering-keringin tuh, pura-pura meludah, pura-pura lemes, kan bisa kan? Itulah. Jangankan begitu, kita berwudu tadi, sholat subuh misalnya, nanti sholat zuhur lah. Subuh kan keterlaluan namanya. Sholat zuhur, panas terik matahari, kita berkemur-kemur, kemurnya 3 kali, yang masuk cuma, yang keluar cuma sekali doang, yang 2 kali nggak keluar. Kira-kira ada yang tahu nggak? Nggak ada. Teman kita lagi wudhu, samping kita pun nggak tahu. Kita itu berkumur-kumur, bukan berkumur-kumur, tapi kita minum air. Itulah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Makanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang ikhlas dengan puasa yang kita laksanakan. Amin. Kemudian yang ketiga, hikmah puasa. Yang ketiga, menjadi orang yang sabar. Nah, saya sampaikan, sabar itu pahalanya unlimited. Bapak Ibu, pahala yang tidak terbatas itu sabar. Sholat berjamaah 27 kali lipat. Kita infak 700 kali lipat. Pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa batasan. Dan sabar itu dilatih lewat puasa Ramadan, lewat kita berpuasa. Kalau ibadah lain mungkin masih terjangkit penyakit emosional, sering marah-marah. Ya, hanya gara-gara kecil suami istri sampai sampai memukul, sampai isinya dikatakan anjing, babi, ya Allah, hanya gara-gara masalah kecil. Ya, terjadi perceraian karena emosi nggak terkendali. Puasa itu menahan, makanya nahan.
Ya, makan minum halal. Nanti setelah beduk maghrib berbunyi, tahan, sabar. Nah, puasa melatih kesabaran. Allah. Yang keempat, hikmah dari puasa. Nah, ini hikmah dari puasa. Yang keempat, hikmah dari puasa yaitu ya, kita dikenyangkan, kita dilaparkan. Ya, menjadi apa ini? Perohanian jasmani. Perohanian jasmani. Menjadi apa ini? Pengimanan nafsu. Pengimanan nafsu. Ini kalimat dari almarhum Kiai Haji Muhammad Al-Kini Lahab. Apa maksudnya Bapak Ibu rahimakumullah? Kita lagi puasa kan dilaparkan, dihauskan. Yang dihalapar haus itu apa itu? Jasmani. Ya kan ya? Artinya kita sedang dikenyangkan rohani kita. Jasmani dilaparkan, rohani dikenyangkan. Itu menjadi apa? Rohani menguasai jasmani. Iman menguasai nafsu, pengimanan nafsu, perohanian jasmani. Ini terjadi lewat puasa. Lapar haus jasmani, tapi rohani kita sedang dikenyangkan oleh Allah, dikendalikan, mampu mengendalikan kita akhirnya. Jadi iman ini menguasai nafsu kita, rohani menguasai jasmani kita. Kalau ini terjadi, kita ini sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dari malaikat. Kenapa lebih tinggi dari malaikat, Ustaz? Karena malaikat gak punya nafsu, kita punya nafsu. Tapi nafsu kita kendalikan lewat iman kita, lewat rohani kita. Itulah namanya pengimanan nafsu, perohanian jasmani lewat puasa yang kita laksanakan. Kembali ya, sebaliknya orang yang tidak puasa, apa yang terjadi? Jasmaninya menguasai rohani, nafsunya menguasai iman. Kalau ini terjadi, sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. Coba dilihat di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 100. Quran surah Al-A'raf 176 sampai 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin al-'abda wattaba hawa kama salakal. Kami Allah menghendaki manusia ketinggian derajat dengan Quran dan Sunnah. Dia melaksanakan itu, maka Allah angkat derajatnya. Tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya, nafsunya dikenyangkan, maka mereka seperti anjing. Seperti apa, Bu? Anjing. Jadi manusia itu kayak anjing. Tuh, anjing tahu? Binatang yang paling menajiskan anjing. Jadi kalau ada, ya, dulu pernah saya dakwah ke Bengkulu. Itu di Bengkulu kan, ya, ada sebuah tempat tuh di sana itu, Pak. Ya, kok banyak anjing? Saya tanya, kok Pak di sini banyak anjing? Padahal Muslim. Kenapa banyak anjing? Itu Ustaz untuk jaga rumah, untuk jaga peternakan, untuk jaga supaya jangan hilang. Motor supaya jangan hilang, ada anjingnya. Rumah supaya jangan hilang, karena sih banyak maling. Dengan kita melihara anjing, alhamdulillah, katanya aman. Pada takut pada anjing. Awas anjing galak. Ya Allah. Masalahnya kan kalau anjingnya masuk ke rumah lalu menjilati atau menggigit pakaian kita, nah itu tuh, itu najisnya mughalazah yang harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, mula-mula biturab, salah satu dengan tanah. Binatang yang najis itu anjing. Dan orang yang nafsunya menguasai iman, gak puasa dia, jasmaninya dikenyangkan, rohaninya dilaparkan, maka seperti anjing. Al-A'raf 179, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak.
bahkan lebih rendah dari binatang. Laki-laki mempermainkan wanita, buaya darat. Wanita jual diri kupu-kupu malam. Laki-laki wanita bersama tanpa ikatan nikah, satu rumah, satu kamar, namanya kebo manusia. Yang berkumpul manusia, kenapa disebut kebo? Ya kan? Itulah binatang kan? Istilahnya sudah ada. Orang yang provokasi namanya adu domba. Ya kan ya? Apalagi? Ya kan? Apalagi nih ya? Koruptor. Enter. Buaya darat. Ya. Apa namanya tuh? Tikus yang ditangkap KPK. Ya kan, monyet, ya kan? Nah, semuanya binatang. Kenapa bisa binatang? Karena manusia lebih dominan, nafsunya lebih dominan daripada imannya. Jasmaninya menguasai rohaninya. Makanya kita dipuasakan supaya ini, masya Allah. Ya, nah ini hikmah dari puasa. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima, ya, hikmah yang kelima, orang yang puasa itu ada rasa empati dan simpati. Apa maksudnya? Kepedulian kepada orang-orang yang susah, karena kita merasakan laparnya. Kalau kita sekarang lapar, haus, buka, ada yang dimakan, ada yang diminum. Coba saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, Pak. Ya Allah, udah puasa, bukannya dengan apa, Pak? Rumput, makanan binatang, kambing, di sana jadi makanan yang nikmat. Oh, nggak tega dan ngeliatin dah. Sekarang ya di media sosial kebanyakan bertebaran. Bukan hanya itu, makanan kambing lah istilah itu, pakan itu makanan ayam, makanan kambing, pakan-pakannya itu dimakan oleh orang-orang sana sekarang. Yang penting bisa hidup, apapun dimakan. Allahu Akbar. Dia tetap berpuasa, tapi bukanya dengan sesuatu yang tidak layak. Itu terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Udah antri untuk makan, nyari makan, begitu dibom, ditembak. Setiap hari ada aja yang meninggal. Lebih dari 30.000 orang lebih yang meninggal, yang wafat. Allahu Akbar. Nah, kalau kita kan alhamdulillah ada yang kita makan lagi buka puasa. Coba aja datang ke masjid. Kalau kita nggak susah, pasti ada dapat buka puasa. Ya kan? Ya Bu ya. Banyak, berlimpah bahkan. Lontong aja berlimpah, gorengan berlimpah. Pokoknya gampang kan? Inilah masalah supaya apa kita puasa? Supaya ada rasa empati, simpati. Islam itu agama praktek. Merasakan laparnya orang yang susah, merasakan laparnya, hausnya orang-orang yang terkena musibah, yang terjuli. Nah, inilah hal yang terjadi. Jadi ada orang susah di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hikmah-hikmah yang lain, tapi waktunya sudah habis. Ya, suruh bagi kita hari dengan doa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan lahir dan batin, bisa melaksanakan puasa, tarawih, dan i'tikaf sampai ujungnya, ya, tahun istimewa. Dan kita mohon Allah karuniakan, yaitu Lailatul Qadar, bi barakati wa karamati al-Fatihah.